bagaimana melihat fenomena yang terjadi terhadap Jokowi efek ini secara keseluruhan? Iya, Bang. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin Ya, kita harus melihat dulu memang fenomena partai politik di Indonesia ini memang ya, tidak bisa lepas dari faktor ketokohan. ya, Jadi, kalau kita lihat fenomenanya, partai politik kita di Indonesia itu hampir seluruh partai politik itu bergantung kepada sosok tokoh. Jadi, ya, ini yang menjadi problem di partai politik kita itu memang belum ada partai politik yang memaksimalkan pelembagaan partai politik. Jadi mekanisme dalam partai, penguatan internal, apa namanya, memunculkan ideologi-ideologi yang kuat yang menjadi identitas partai itu memang belum belum kelihatan di Indonesia. Itu ya, sebabnya akhirnya partai politik itu bergantung kepada tokoh-tokoh tertentu. Misalnya ya, kita bicara soal PDI Perjuangan, misalnya ya, eh, Megawati itu masih menjadi sosok sentral. Atau betul. misalnya kita bicara soal Nasdem, orang melihatnya Surya Ya, Paloh gitu. Surya Kalau Paloh, ya, Gerindra, orang melihatnya itu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, ya, Perindo gitu ya, orang melihatnya Haritanu gitu. Jadi ini juga pada akhirnya turun ke apa namanya, ke tingkatan-tingkatan ke bawah gitu. ya, Jadi partai politik itu tidak bisa lepas dari tokoh. Nah ini juga ya, sehingga menyebabkan sosok Jokowi ini ketika ditokohkan ini apa namanya tidak tidak melekat ketika dia keluar dari PDI Perjuangan ataupun ketika dia ada intrik dengan PDI Perjuangan walaupun belum keluar ya sekarang belum juga ya, dipecat tapi ketika dia sedikit bergeser dan melakukan beberapa manuver ataupun melakukan gerakan-gerakan yang tidak disenangi oleh partai maka uh, ketokohannya ini tidak hilang begitu saja malah dimanfaatkan oleh partai-partai yang lain karena memang sosok ketokohannya ini selama dia menjadi pejabat publik dimulai dari wali kota di Solo ya, eh, 2 periode terus lanjut ke Jakarta 1 periode terus jadi presiden selama 2 periode ini tidak bisa kita nafikan ya, beliau ini Presiden Joko Widodo ini mempunyai basis pendukung yang kuat ya, betul. sehingga kita tidak kita apa namanya kita melihat Jokowi ini uh, tidak begitu kental dengan PDI Perjuangan sehingga ketika Hmm, dia ada intrik maka orang melihatnya Jokowi. Nah, terbukti iya, tadi iya, seperti yang Abang bilang ada beberapa survei terakhir ini di Desember terakhir ini ada satu lembaga survei yang menyatakan bahwasanya PDIP itu sudah disalib oleh Gerindra. benar, betul. Atau ada lagi sebagai pembanding satu lagi survei uh, yang menyatakan bahwasanya walaupun PDI masih unggul di atas Gerindra, Iya, tapi uh, rentang jaraknya itu hanya sekitar 1% kurang. Gitu. iya, Jadi di bulan 10 Desember itu survei itu menyatakan bahwasanya jarak antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu masih punya gap sekitar 10%. Tapi iya, ketika PDI Perjuangan di angka 26, Gerindra di angka 12 kalau tidak keliru. Tapi iya, setelah akhir Desember ini ada iya, survei kembali itu PDI Perjuangan sudah disalib oleh Gerindra. iya, Pun apa namanya masih di bawah PDI Perjuangan, Gerindra itu gapnya hanya sekitar 1%. Ini menunjukkan bahwasanya memang faktor ketokohan di Indonesia ini masih tidak bisa lepas. iya, Jadi berbeda ketika misalnya kita berbicara partai-partai politik di negara-negara maju misalnya yang memang pelembagaan partai politiknya jauh lebih bagus dan jauh sudah apa namanya memakai sistem-sistem yang di luar dari ketokohan. Jadi proses di internalnya kuat, kaderisasinya kuat sehingga tidak bergantung hanya kepada satu tokoh. Nah, itulah mungkin fenomena inilah yang terjadi saat ini ketika iya, Jokowi punya intrik dengan PDI Perjuangan, orang ya sebagian orang melihatnya ya kita tetap sama Jokowi. Mau Jokowi dimanapun kita masih tetap sama Jokowi. iya. Walaupun Ya juga makanya tidak bisa kita Bung Paul, nafikan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.